Eyes blue or brown, can't remember. Lord, I try my best since 3rd of December. Eyes green or gray, can't remember, but I bet. The number you have dialed has been changed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 1A. Nama saya Intan Nur Oktaviani dan teman saya Devi Safitri. Kami di sini akan menjelaskan materi tentang fungsi linear. Baik, mari kita simak penjelasannya. Fungsi linear ialah fungsi yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 1. Sesuai namanya, setiap persamaan linear apabila digambarkan akan menghasilkan sebuah garis lurus. Bentuk umum persamaan linear yaitu Y sama dengan A ditambah BX, di mana A adalah penggal garisnya pada sumbu vertikal Y, sedangkan B adalah koefisien arah atau gradien. Selanjutnya, pembentukan persamaan linear. Pembentukan persamaan linear bergantung pada data yang tersedia. Beberapa cara yang sering digunakan dalam membentuk persamaan linear. Yang pertama, kita masuk cara Dewey koordinat, di mana kita harus mengingat rumusnya yaitu Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Lanjut ke contoh soal. Diketahui titik A 2 yaitu X1 dan 3 yaitu Y1, dan titik B 6 yaitu X2, 5 yaitu Y2. Maka persamaan linearnya adalah, kita langsung masukkan rumus yang tadi, Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Y dikurangi 3 per 5 dikurangi 3 sama dengan X dikurangi 2 per 6 dikurangi 2 sama dengan Y dikurangi 3 per 2 sama dengan X dikurangi 2 per 4. 4Y dikurangi 12 sama dengan 2X dikurangi 4. 4Y sama dengan 2X ditambah 8. Y sama dengan 0,5X ditambah. Di sini kita dapetin fungsi linearnya. Y sama dengan 0,5X ditambah 2 dengan cara Dewey koordinat. Berikutnya, masuk ke cara kedua yaitu Dewey penggal. Dengan rumus Y dikurangi A dikali A per C dikali X. Lanjut ke contoh soal. Penggal sebuah garis pada sumbu vertikal dan sumbu horizontal masing-masing 2 dan min 4. Maka persamaan linear yang memenuhinya adalah, penyelesaiannya adalah kita masukkan rumus yang tadi, Y sama dengan A dikali A per C dikali X sama dengan Y 2 dikali 2 per min 4 dikali X. Lalu Y sama dengan 2 min
0,5 dikali X. Lalu Y sama dengan 2 ditambah 0,5 dikali X. Nah, maka hasilnya Y sama dengan 2 ditambah 0,5 kali X. Jadi, kita mendapatkan fungsi linearnya yaitu Y sama dengan 2 ditambah 0,5X. Jadi, dengan dua cara persamaan tersebut, kita akan memperoleh persamaan yang sama. Lanjut ke materi gradien atau kemiringan. Gradien atau kemiringan besarnya tambahan nilai Y untuk tambahan 1 unit nilai X. Gradien juga mencerminkan besar kemiringan dari suatu grafik persamaan linear. Misalkan terdapat persamaan linear Y sama dengan AX ditambah B, maka yang disebut sebagai gradien adalah nilai dari A. Nilai gradien juga dapat ditentukan jika dua buah titik koordinat diketahui. Misalkan terdapat titik koordinat A, X1, Y1 dan B, X2, Y2, maka rumusnya M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Langsung kita masuk ke contoh soal. Tentukan gradien dari garis di bawah ini. Y2-nya adalah 6, Y1-nya itu 0, X2-nya 0, X1-nya itu 4. Lalu masukkan rumus M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1 sama dengan masukkan Y2-nya 6, lalu Y1-nya dikurangi 0 per X2-nya itu 0 dikurangi X1-nya 4 sama dengan min 3 per 2. Lalu yang selanjutnya adalah C. Hubungan dua persamaan linear. Persamaan linear dua variabel ialah persamaan yang mengandung dua variabel di mana pangkat atau derajat tiap-tiap variabelnya sama dengan 1. Sistem persamaan linear dua variabel adalah dua persamaan linear dua variabel yang mempunyai hubungan di antara keduanya dan mempunyai satu penyelesaian. Dalam sistem sepasang sumbu silang, dua buah garis lurus mempunyai 4 macam kemungkinan bentuk hubungan, yaitu berhimpit, sejajar, berpotongan, dan tegak lurus. Yang pertama adalah berhimpit. Dua buah garis dikatakan berhimpit jika persamaan garis tersebut sama atau dapat dinyatakan dengan Y1 sama dengan A1X1 plus B1 sama Y2 sama dengan A2X2 plus B2. Di mana A1 sama dengan A2, B1 sama dengan B2, Y1 sama dengan Y2. Lalu di sini terdapat contoh. Jika terdapat persamaan garis linear Y1 sama dengan 6X plus 2X, maka persamaan garis yang berhimpit dengan Y1 adalah Y2 sama dengan 6 plus 2X. Syarat berhimpit jika Y1 sama dengan NY2, A1 sama dengan NA2 dan BY sama dengan NB2. Lalu yang kedua adalah sejajar. Dua buah garis dikatakan sejajar jika persamaan garis tidak akan berpotongan satu sama lain. Misalkan terdapat linear Y1 sama dengan A1, X1 plus B1, Y2 sama dengan A2, X2 plus B2. Persamaan garis Y dikatakan sejajar dengan Y2 jika A1 sama dengan A2 dan B1 sama dengan B2. Contohnya, jika terdapat garis linear Y1 6 plus 2X,
maka salah satu garis yang sejajar dengan garis Y1 adalah Y2 sama dengan 12 plus 2X. Lalu yang ketiga adalah tegak lurus. Dua buah garis dikatakan tegak lurus jika persamaan garis saling berpotongan tegak lurus satu sama lain. Misalkan terdapat persamaan linier Y1A1X1 plus B1, Y2A2X2 plus B1. Persamaan garis Y1 dikatakan tegak lurus dengan Y2 jika B1-nya min 1 per B2. Contohnya, jika terdapat persamaan garis linier Y1 sama dengan 6 plus 2X, maka salah satu garis yang tegak lurus dengan garis Y1 adalah Y2 sama dengan 12 min 1/2X. Lalu D. Titik potong dua persamaan linier. Titik potong dua persamaan linier dapat ditentukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah metode substitusi, yang kedua adalah metode eliminasi, dan yang ketiga adalah metode determinan. Yang pertama, metode substitusi. Substitusi itu artinya mengganti atau menyatakan salah satu variabel dengan variabel lainnya. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan tersebut. 3x min 2y sama dengan 11, sistem persamaan yang pertama. Min 4x plus 3y sama dengan min 2, sistem persamaan yang kedua. Penyelesaiannya, misalkan yang akan disubstitusikan adalah variabel x pada persamaan 2, maka persamaan 1 dinyatakan dalam bentuk 3x min 2y sama dengan 11. 3x sama dengan 2y sama dengan 11. X sama dengan 2y plus 11 sama per 3. Lalu substitusikan nilai X pada persamaan ketiga ke persamaan kedua, sehingga didapatkan min 4X plus 3Y sama dengan min 2, min 4 2Y dalam kurung 2Y plus 11 per 3 tutup kurung plus 3Y sama dengan min 2, min 4 2Y plus 11 plus 9Y min 6, min 8Y min 44 plus 9Y sama dengan min 6, min 8Y plus 9Y sama dengan min 6 plus 44. Lalu Y adalah 38. Untuk mendapatkan nilai X, substitusikan Y sama dengan 38 ke persamaan yang ketiga. 2Y plus 11 per 3 sama dengan 2 dalam kurung 38 plus 11 per 3 sama dengan 87 per 3 sama dengan 9. Jadi himpunan penyelesaian sistem persamaan linier tersebut adalah 29,38. Yang ketiga adalah metode determinan. Penggunaan determinan pada matriks, contohnya tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan. 3x min 2y sama dengan 11, min 4x plus 3y sama dengan min 2. Penyelesaiannya untuk mencari variabel x sama dengan 11 min 2 min 2 3 per 3 min 2 min 4 3. Didapati 11 dikali 3 min 2 dikali min 2 per 3 kali 3 min 4 dikali min 2 sama dengan 33 min 4 per 9 min 8 sama dengan 29 per 1, yaitu 29. Lalu untuk mencari variabel Y sama dengan 3, 11 min 4 min 2 per 3 min 2 min 4 3 sama dengan 3 dikali min 2 min 4 dikali 11 per 3 kali 3 min 4 dikali min 2. Didapati min 6 min 44 per 9 min 8. Hasilnya 38 per 1 atau 38. Jadi himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier tersebut adalah 29,38.
Selanjutnya ke materi penerapan fungsi linear dalam ekonomi. Penerapan suatu fungsi dalam ekonomi sangatlah banyak, entah itu fungsi linear maupun non-linear. Fungsi linear sering dijumpai dalam suatu analisa yang membutuhkan suatu kurva. Oleh karena itu, materi fungsi, khususnya fungsi linear, wajib untuk dikuasai. Berikut ini adalah beberapa contoh penerapan fungsi linear di bidang ekonomi. Yang pertama, penerapan fungsi linear pada fungsi permintaan, demand function. Fungsi permintaan menunjukkan hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta oleh konsumen dengan anggapan bahwa faktor-faktor lain tetap, ceteris paribus, yaitu selera tetap, pendapatan tetap, dan harga barang-barang lain tetap. Maka ini menandakan bahwa apabila harga turun, jumlah barang yang diminta oleh konsumen naik. Demikian pula sebaliknya. Yang pertama, pada saat harga turun P1 ke P2, maka permintaan naik dari Q1 ke Q2. Yang kedua, pada saat harga naik P1 ke P3, maka permintaan turun dari Q1 ke Q3. Lalu ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, P yaitu harga per unit, Q kuantitas barang. Yang kedua, kurva permintaan bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Yang ketiga, P dan Q positif. Yang keempat, pada suatu tingkatan harga P hanya terkandung nilai kuantitas Q dan sebaliknya. Yang kelima, skala P dan Q tidak perlu sama karena harga tidak sama dengan kuantitas. Lanjut yang kedua, penerapan fungsi linear pada fungsi penawaran, supply function. Fungsi penawaran menunjukkan hubungan antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan kepada konsumen dengan anggapan faktor-faktor lain tetap, ceteris paribus. Maka apabila tingkat harga meningkat, jumlah yang ditawarkan bertambah. Demikian pula sebaliknya. Seperti pada kurva di bawah ini. Yang pertama, PA ke PC, yaitu jumlah barang yang ditawarkan naik QA ke QC. Yang kedua, PA ke PB, jumlah barang yang ditawarkan turun QA ke QB. Lanjut, yang ketiga ada penerapan fungsi linear pada market equilibrium, keseimbangan pasar. Pasar suatu jenis barang dikatakan berada dalam keseimbangan apabila jumlah barang yang diminta di pasar tersebut sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Secara matematik dan grafik, hal ini ditunjukkan oleh persamaan Fs sama dengan Fd. Fs itu fungsi penawaran sama dengan fungsi permintaan, yaitu pada perpotongan kurva permintaan dengan kurva penawaran pada posisi keseimbangan pasar ini tercipta harga keseimbangan atau equilibrium price dan jumlah keseimbangan equilibrium quantity. Lalu yang selanjutnya nomor 4, penerapan fungsi linear pada pajak. Pajak adalah jenis pungutan yang dilakukan pemerintah terhadap produsen atau penjual, sehingga beban pajak akan menambah besarnya biaya yang harus dipikul oleh produsen atau penjual. Akibatnya harga yang ditawarkan akan naik, kenaikannya sebesar pajak yang dibebankan. Ada dua macam pajak antara lain: A. Pajak per unit.
Pajak per unit adalah pajak yang dikenakan terhadap suatu barang yang besarnya tetap untuk setiap unit barang. Fungsi sebelum pajak sama dengan Fs ke P sama dengan Aq plus B. Fungsi setelah pajak Fst ke P sama dengan dalam kurung Aq plus B plus T. Pajak yang ditanggung konsumen PT min P kali QT. Pajak yang ditanggung produsen dalam kurung KT kali T min PT min P kali QT. Pajak yang diterima pemerintah QT dikali T. Lalu yang kedua atau B ada pajak persentase. Pajak persentase adalah pajak yang dipungut pemerintah dengan persentase yang tetap terhadap penjualan. Pajak persentase R. Fungsi sebelum pajaknya Fs ke P sama dengan Aq plus B. Setelah pajaknya Fsr ke P sama dengan dalam kurung Aq plus B dikali 1 plus R. Lalu yang nomor 5, penerapan fungsi linear pada subsidi. Subsidi merupakan kebalikan dari pajak. Pengaruhnya terhadap keseimbangan pasar berbalikan dengan pengaruh pajak. Subsidi yang diberikan atas produksi atau penjualan suatu barang menyebabkan harga jual barang tersebut menjadi rendah. Dengan adanya subsidi, produsen merasa ongkos produksinya menjadi lebih kecil sehingga bersedia menjual lebih murah. Fungsi sebelum subsidi Fs ke P sama dengan Aq plus B. Fungsi setelah subsidi Fs besar S kecil ke P sama dengan Aq plus B min S. Sekian dari presentasi atau materi yang kami sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Semoga materi ini bisa menjadi pembelajaran yang baik. Amin. Kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.